Kenapa pada mimpi Muhammad Qasim diberi judul ketika ada momen bencana-bencana alam, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, selalu dikaitkan, diberi judul dengan murka Allah, azab Allah karena tidak percaya mimpi Muhammad Qasim. Jadi ada pada sebuah mimpi Muhammad Qasim dikatakan Allah bertanya kepada Muhammad Qasim, "Qasim, apakah umat Islam sudah mempercayai mimpimu?" Dan Muhammad Qasim menjawab, "Tidak, kecuali hanya sedikit." Lalu Allah kembali berkata, "Qasim, katakan kepada mereka, waktu yang tersisa sudah tidak banyak lagi dan aku akan menurunkan azab dan murkaku kepada mereka. Dan mereka akan terus saling perang saudara." Di mimpi itu dikatakan jelas seperti itu Allah mengatakan kepada Muhammad Qasim. Dan itulah mengapa orang-orang yang mendukung Muhammad Qasim mengatakan atau mengaitkan ketika ada bencana alam bahwa inilah azab Allah, inilah murka Allah, karena belum mempercayai mimpi Muhammad Qasim. Jadi bukan ketika tidak mempercayai mimpi Muhammad Qasim orang itu menjadi murtad, tidak, belum sampai seperti itu. Hanya saja dikatakan dia akan menyesal, dan orang-orang atau kaum yang tidak mempercayai mimpi Muhammad Qasim ini, mereka akan terus saling perang saudara dan bencana alam terus terjadi. Seperti bagaimana Rasulullah, ketika Rasulullah menyampaikan suatu kabar yang datangnya memang dari Allah, dan kaum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan mereka tidak mempercayai, maka di situ akan ada guncangan-guncangan yang mendatangkan murka Allah karena mengabaikan peringatan dari Allah. Begitu juga yang saya ketahui dengan mimpi Muhammad Qasim ini. Saya yakin mimpi ini dari Allah. Itu sebabnya ketika terjadinya bencana alam di dunia ini, baik ataupun di Indonesia, sangat dikaitkan dengan mimpi Muhammad Qasim. Karena pada mimpi Muhammad Qasim itu adalah pesan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah peringatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan azab dan murkanya tiba-tiba kecuali Ia telah memberikan peringatan kepada kita. Maka kita tinggal mencari peringatan apa itu. Dan inilah yang saya dapatkan, yaitu peringatan mimpi yang dialami Muhammad Qasim yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala isi pesan yang ada di dalam mimpi Muhammad Qasim, namun juga ada di dalamnya pesan dari Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam. Bahkan hingga sekarang Nabi Muhammad masih terus mendatangi semua umat muslim satu persatu ke dalam mimpinya untuk mengatakan bahwa Muhammad Qasim tidak berbohong atas mimpinya dan mimpinya itu benar. Dan pesan saya untuk kalian semua, perhatikanlah baik-baik isi mimpi Muhammad Qasim. Jika kalian baru mengetahui tentang mimpi Muhammad Qasim, kaji secara menyeluruh isi mimpinya ini. Jangan sekalipun meremehkan berita-berita penting tentang akhir zaman. Dan bagi kalian yang baru melihat video saya, simak terus apa yang akan saya sampaikan. Ini adalah sebuah kepentingan untuk kita bersama umat muslim, bukan hanya untuk diri saya ataupun sebuah popularitas. Begitu juga Muhammad Qasim. Kepercayaan yang ada pada orang lain murni datangnya dari hati mereka sendiri, bukan sebuah paksaan. Dan itulah yang saya mau juga kepada kalian yang belum mempercayai. Percaya dan yakin datang dari diri kalian sendiri, bukan dari sebuah paksaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.